Saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas di Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas. Amel kembali hadir menemani Anda kali ini di program Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati ya. Dan di sore hari ini kita akan membahas satu tema menarik terkait dengan kebutuhan gizi mikro dan imunitas. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Ibu Ani Krisnawati AMG, ahli gizi dari Rumah Sakit Fastabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah hari ini luar biasa Mbak Amel. Apalagi ketemu Mbak Amel sore ini ya. Oke, ada juga Ibu Sri Murdiningsih AMG, ahli gizi dari RSUD Kayen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga Ibu dari Kayen ini ya. Alhamdulillah. Lancar perjalanannya Bu dari Kayen ke Pati. Agak gerimis tadi. Agak gerimis iya. Ya. Merata sepertinya. Dan Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Dan untuk mengawali mungkin bisa memberikan materi kita terkait dengan kebutuhan gizi mikro dan imunitas ini seperti apa Ibu? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Amel waktunya. Apa kabar pendengar Pas FM Pati? Ini live juga ya berarti ya? Live Facebook. Iya, live Facebook dari pada hari ini kami berdua akan membahas tentang peran zat gizi mikro dalam sistem imunitas tubuh. Apalagi hujan-hujan kayak gini ya, udah kayaknya memang harus kondisi dijaga. Jadi benar-benar harus dijaga dari mulai makanan kita, dari mulai kehidupan gaya hidup kita gitu ya, gaya hidup dari mulai konsumsi air putih, terus makan sayur dan buah, apa aja yang kita konsumsi itu memang harus diperhatikan gitu ya. Kita mulai dari kenapa definisi dari zat gizi mikro sendiri itu adalah vitamin dan mineral. Walaupun vitamin ini diperlukan tubuh dalam jumlah kecil, namun mempunyai peranan yang penting dalam sistem imunitas tubuh. Vitamin sendiri adalah zat esensial yang diperlukan untuk membantu penyerapan zat gizi dan proses metabolisme tubuh. Begitu pula dengan mineral dalam jumlah kecil, tapi juga sangat menjaga organ tubuh ini berfungsi secara normal. Yang dibutuhkan memang sangat kecil Mbak Amel. Jadi memang kalau dihitung, kalau dibandingkan dengan karbohidrat, protein atau lemak, itu vitamin dan mineral ini dibutuhkan sangat kecil sekali dalam tubuh. Nah, terus manfaatnya besar sekali. Iya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan kita itu mempelajari ini gitu. Jadi untuk menganalisis, bertujuannya untuk menganalisis beberapa zat gizi mikro terhadap sistem di dalam tubuh dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi perannya ini sendiri dalam sistem imun manusia. Bagaimana kebutuhan kita itu walaupun vitamin dan mineral sedikit, tapi benar-benar dia itu bisa menjaga agar kesehatan kita itu tercapai gitu. Terus untuk sistem imun sendiri adalah suatu sistem kekebalan tubuh, ada suatu sistem atau kemampuan tubuh untuk melawan infeksi.
infeksi ini, apalagi sekarang di ini ya Mbak ya, ada COVID gitu ya. Ada COVID, ini mah batuk pilek juga mulai musim ini. musim ya, banyak sekali nih. Apalagi juga badan meriang kayak gitu-gitu. Nah, ini vitamin dan mineral itu membantu untuk sistem imun di dalam tubuh, kekebalan, untuk menjaga kekebalan tubuh. Gitu, Mbak. Oh, nggak mungkin dilanjutkan lagi, Bu. Oh ya, untuk vitamin dan mineral. Vitamin itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan. Dan yang lebih detailnya, untuk vitamin itu adalah merupakan komponen organik yang memerlukan dalam jumlah kecil. Gitu. Namun ini fungsinya sangat besar sekali bagi tubuh kita dan daya tahan tubuh kita. Nah, dan untuk mineral sendiri itu apa? Mineral merupakan zat mikro yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam tubuh, dan ini mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan kita. Adapun dari vitamin dan mineral ini, sumber-sumbernya apa? Ya, sumber-sumbernya yaitu dari buah, sayur, dan protein hewani. Untuk lebih detailnya itu dengan isi piringku. Isi piringku itu harus ada 4 macam, yaitu dari sumber karbohidrat, lauk pauk, terus Sayuran, buah, ya. dan sayur. Jadi untuk yang protein sendiri itu kan memang dari awal itu kebutuhan protein itu sangat diperlukan untuk sistem imun ya. Nah, jadi protein ini itu didapat dari ada 2 ya. Protein sendiri ada 2, jadi protein hewani dan nabati. Nah, dari protein hewani itu bisa didapat dari telur, dari daging, pokoknya semua ikan gitu. Untuk yang nabati sendiri tahu, tempe, atau mungkin dari olahan-olahan dari kedelai atau dari yang lainnya gitu. Nah, terus kenapa gitu? Kenapa kita bahas kebutuhan gas gizi mikro ini? Kita spesifik ke vitamin-vitamin ini ya dulu ya. Vitamin sendiri untuk vitamin A, ada vitamin E, vitamin C, terus ada zinc dan besi nanti yang kita bahas di sini. Jadi untuk yang vitamin yang larut dalam lemak, vitamin ADEK ya, ADEK itu memang berperan penting, Mbak, dalam sistem imunitas tubuh. Kecuali ini juga ya, ada vitamin juga yang B sama C yang larut dalam air, itu juga nanti kita bahas di situ. Nah, jadi vitamin A sendiri itu selain berfungsi sebagai, biasanya orang tahu ya, kalau untuk vitamin A itu fungsinya untuk kesehatan mata gitu. Iya, vitamin A itu juga dia berperan untuk imunitas tubuh dalam sistem kayak sama dengan vitamin C, Mbak. Jadi kayak kalau ibaratnya itu kayak kita anak-anak ibaratin kayak perisai gitu, pahlawan berperisai gitu ya. jadi dia itu menampung atau bisa menangkal ya. Iya, menangkal radikal bebas yang tidak bisa, atau virus-virus ya, istilahnya virus-virus yang menyebabkan kondisi tubuh menurun atau kesehatannya menurun. Nah, gitu. Jadi kalau pas lagi kita rasanya kayak gini kan, musim COVID gini, mesti disarankan ayo banyak-banyak minum vitamin, terutama vitamin C gitu kan, untuk daya tahan tubuh, vitamin A, vitamin D itu, zinc itu, vitamin C zat besi juga itu sangat disarankan untuk kita konsumsi kekebalan tubuh
gitu. Iya, oke, menarik sekali Mitra Pas. Dan kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan kita terkait dengan kebutuhan gizi mikro dan imunitas. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Dan tetap pas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, kita sore hari ini masih membahas mengenai kebutuhan gizi mikro dan imunitas. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Atau Anda juga bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Tadi sebelum jeda sudah dibahas terkait dengan pentingnya gizi mikro untuk tubuh, meskipun porsinya untuk harian sedikit tetapi manfaatnya luar biasa ini ya Bu ya. Iya, benar. Iya, mungkin bisa dilanjutkan lagi Bu. Iya, jadi seperti tadi sudah disebutkan di depan bahwa zat gizi mikro itu meliputi vitamin dan mineral. Jadi vitamin sendiri itu adalah komponen organik yang diperlukan dalam jumlah kecil, namun sangat penting untuk reaksi-reaksi metabolik di dalam tubuh sel. Jadi berlangsungnya itu dia bertanggung jawab, Mbak. Jadi vitamin itu bertanggung jawab terhadap reaksi-reaksi kimia yang esensial di dalam tubuh. Terus mineral, terutama mineral mikro, itu terdapat dalam jumlah yang sangat kecil juga di dalam tubuh, namun mempunyai peranan penting untuk kehidupan dan kesehatan. Salah satu peranan penting dari vitamin dan mineral itu disebutkan tadi adalah mempertahankan sistem kekebalan tubuh agar tetap sehat gitu. Jadi perlu diketahui bahwa sebagian besar vitamin dan seluruh mineral ini tidak dapat disintesa oleh tubuh sendiri gitu. Jadi sehingga itu harus diperoleh dari makanan. Tadi yang disebutkan sama Bu Asi itu bahwa kita harus mengkonsumsi buah, sayur dan lauk pauk, terus sumber karbohidrat. Iya, sumber karbohidrat juga gitu. Jadi makanan itu yang harus seimbang dan pada kondisi tertentu itu memang tidak semua vitamin dan mineral itu bisa memenuhi kebutuhan. Jadi memang dia harus dalam kondisi seperti kayak pengungsi gitu kan. Itu memang butuh, biasanya kayak gitu infeksi itu tinggi ya. Jadi terus ibu hamil, terus itu kelompok rawan-rawan yang lansia. Ini Mbak, lansia itu diperlukan biasanya suplemen vitamin dan mineral untuk menjaga ketahanan tubuhnya gitu. Terus untuk ini untuk anak-anak ini sangat penting sekali ya, karena anak-anak kan masa pertumbuhan. Nah, harus diperhatikan untuk makanannya, soalnya kalau terjadi kekurangan nanti kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa malnutrisi, bisa kurang gizi ya, atau pada ibu hamil dan menyusui itu juga sangat penting sekali Mbak. Kebutuhan vitamin dan mineral memang harus dicukupi pada masa rentan ya, istilahnya kayak gitu. Jadi pertumbuhan janinnya, untuk pertumbuhan janin, untuk menyusui juga ibu, untuk bayinya gitu. Jadi selain membantu proses metabolisme, gizi vitamin dan mineral itu juga sebagai antioksidan yang berpengaruh pada kualitas hidup manusia. Antioksidan sendiri adalah zat
yang secara signifikan dapat menurunkan efek negatif akibat spesies reaktif yang disebabkan oleh virus. Gitu. Jadi dia kayak semacam ya tadi semacam tameng ya, semacam dia penghalau gitu, penghalau untuk virus-virus itu biar tidak masuk biar kalah gitu istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita bahas yang pertama tadi tentang vitamin A ya. Vitamin A itu selain untuk kesehatan mata gitu, dia merupakan sel epitel, salah satu jaringan tubuh yang terlibat dalam fungsi imunitas non spesifik. Jadi dia itu untuk mempertahankan fisik seperti kulit, selaput lendir, terus peranan vitamin A juga dalam sistem imunitas ini memang non spesifik. Jadi nggak harus yang istilahnya kayak gimana ya Mbak ya, nggak harus spesifik, dia harus hanya untuk mata itu enggak. Jadi memang dia lebih ke menyeluruh ke anggota tubuh gitu. Bisa untuk yang lainnya lah. Jadi mempunyai peranan dalam sel mukosa pada saluran pencernaan juga iya gitu. Dia juga menyehatkan pada saluran pencernaan juga. Tidak hanya satu saja fungsinya, tetapi bisa untuk yang lain gitu ya. Iya. Jadi vitamin A itu mempunyai peranan penting dalam imunitas non spesifik tadi gitu. Terus selanjutnya adalah peranan dari vitamin E. Kita tahu bahwa vitamin E itu biasa untuk kesehatan kulit ya. Nah, kulit itu kalau dipikir, kalau ini ya awal-awal kita berpikir kalau yang awam aja gitu, vitamin E itu untuk kesehatan kulit. Kulit itu adalah yang paling pertama gitu ya, istilahnya pertama berhadapan sama virus gitu, atau bakteri, atau penyebab infeksi itu kan kulit. Nah, kalau istilahnya kayak gitu Mbak, jadi gampangnya kayak gitu. Jadi kalau vitamin E-nya kalau kulitnya bagus, kulitnya sehat, itu dia udah tameng duluan gitu. Karena ada pertahanan tadi dari vitamin E tadi, karena kulitnya sehat gitu. Istilahnya kayak gitu. Kalau ada yang awamnya kayak gitu kan mudahnya gitu. Berarti jadi, tidak hanya satu vitamin saja yang kita konsumsi gitu ya, tetapi gitu. Macam-macam vitamin harus masuk ke tubuh kita untuk menjaga imun. Jadi yang tadi itu untuk yang vitamin E kan memang untuk kulit ya. Jadi dia sebagai tameng karena kulit itu pertahanan pertama gitu istilahnya untuk menjaga kesehatan dari virus, dari infeksi gitu. Jadi vitamin E memang sangat dibutuhkan walaupun jumlahnya kecil, sangat dibutuhkan untuk menjaga imunitas tubuh. Gitu. Selanjutnya adalah vitamin C. Nah, kita sangat familiar sekali dengan vitamin C gitu. Vitamin C apa sih gitu? Pasti kepikirannya pertama Mbak Amel apa? Jeruk ya. Iya. Padahal vitamin C itu nggak cuma di jeruk gitu. Di pisang juga ada, di di lauk juga ada, iya. Sayuran juga ada. Vitamin C itu memang kebutuhan kita per hari itu sekitar 500 ya, biasanya gitu. 600. Kebutuhan seharusnya itu 600, tapi biasanya kita kalau untuk suplemen itu 500 sampai 1000 ya gitu. 1000 miligram per hari. Itu untuk untuk mencegah terjadinya infeksi pada tubuh gitu. Oke, ini sudah ada yang bertanya di kolom komentar live fanpage kami. Ada Dwi Suparno. Sumber vitamin mikro itu apa saja, mungkin untuk jenis-jenisnya ya? Oke, Bapak Dwi atau Mas Dwi ini sabar dulu, kita jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah,
setelah aku iklanin di Radio Pas. Bukannya mahal, kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih ngiklan di Radio Pas. Meskipun aku bisa ngiklan di medsos yang gratis, pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, Say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM. Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio satu suara, berjuta telinga. Hindari menjual dan membeli rokok tanpa cukai. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Sanksi pidana bagi pelanggar, penjara 1 tahun sampai dengan 8 tahun dan pidana denda 10 sampai 20 kali nilai cukai. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Kudus. Telepon 0291 432 355 atau Satpol PP Kabupaten Pati 0295 386 605. Mari kita berantas rokok ilegal. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Kenapa ikan bisa hidup kalau di dalam air? Baik, keluar dari mana ya? Bentuk Tuhan seperti apa sih? Kenapa pesawat bisa terbang? Kemana perginya matahari kalau sudah malam? Bingung atau malah kabur? Nah, maka dari itu, bekali diri kita dengan ilmu. Ayo, budayakan membaca. Baca apa saja, asal bermanfaat. Dengan membaca, kita tahu isi dunia. Sudahkah Anda membaca hari ini? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, masih di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, dan kita masih membahas mengenai kebutuhan gizi mikro dan imunitas. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu Anda untuk SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 0295385877, atau Anda bisa komentar di live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Yang menjadi narasumber di sore hari ini Mitra Pas ada Ibu Ani Krisnawati AMG ahli gizi dari Rumah Sakit Fastabik Pati, dan juga Ibu Sri Murdiningsih AMG ahli gizi Rumah Sakit Umum Daerah Kayan Mitra Pas. Dan tadi sebelum jeda sudah ada Pak Dwi Suparno yang bertanya terkait dengan sumber vitamin mikro itu apa saja, dan sudah ada yang gabung lagi dari WA, Pak Sutrisno di Wedari Jaksa. Sumber vitamin E itu apa saja ya Bu? Oke, terima kasih untuk yang sudah gabung ya. Dijawab satu persatu dulu dari Pak Dwi, ini sumber vitamin mikro ini apa saja ini Bu? Monggo. Ya, Assalamualaikum Pak Dwi Suparno. Saya mau menanggapi pertanyaan Bapak tentang apa sumber vitamin mikro. Sumber vitamin mikro ini terutama bersumber dari buah, sayur, dan protein hewani. Dari sumber-sumber ini, untuk
sehari-harinya kalau bisa kita bisa mengkonsumsi dari itu buah, misalnya buah kan macam-macam, ada buah pisang, ada buah pepaya, semangka itu. Terus untuk sayur juga gitu, ada bayam, terus gambas atau oyong, terus kangkung, toge, wortel, itu sumber-sumber dari untuk sayur. Dan untuk protein hewani, untuk hewani ini ada 2 macam. Kok 2 macam? Protein itu ada 2 macam, hewani sama nabati. Untuk hewani kan dari daging, terus ayam, ikan, itu dari sumber protein hewani. Untuk yang protein nabati itu dari tahu atau tempe. Itu. Jadi kalau bisa kita dalam makan sehari-hari itu harus ada sumber 3 itu, terus ditambah dengan sumber karbohidrat. Bisa ditambah lagi dengan susu. Jadi saling melengkapi. Oke, itu ya. Iya. Pak Dwi, jadi harus lengkap porsinya setiap Iya. hari ya. Ya, mungkin Ibu mau menanggapi, menambahi terkait dengan pertanyaan dari Pak Dwi ini tadi, Bu Ani, monggo. Iya. Tadi nambahin ya. Jadi memang kebutuhan kita itu per hari yang tadi itu kita harus ada karbohidrat itu yang gizi makro dan mikro tadi itu. Jadi memang enggak, kita tuh sistemnya apa ya Mbak, di tubuh itu enggak cuma butuh satu bahan makanan aja untuk melengkapi semua itu gitu, nggak bisa gitu. Jadi kita bersyukur banget ya di Indonesia itu Allah menciptakan begitu beragam gitu ya, begitu beragam bahan makanannya, dan beragam juga kayak sayur dan buah aja udah kita nggak bisa sebutin ya. Udah daftarnya udah panjang sekali itu apa aja. Itu semuanya di situ sudah ada vitamin-vitamin dan mineral yang kita butuhkan. Makanya dari prinsip dari isi piringku sendiri itu harus lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak juga, karena dipikir-pikir mungkin kalau Mbak Amel berpikir tentang lemak, coba lemak itu kayak gimana, kayak jahat banget gitu ya gitu. Padahal lemak itu kalau dalam kondisi yang tidak berlebihan ya, memang ada kadarnya dalam tubuh ya, nggak boleh berlebihan. Itu vitamin seperti adek tadi itu butuh lemak gitu untuk pembentukan vitamin gitu, kayak gitu. Jadi nggak selalu jahat ya. Gitu. Lemak tergantung kebutuhan. Lemak tak jenuh yang tadi itu yang juga itu untuk kesehatan jantung, kayak gitu. Untuk vitamin E tadi yang langsung nyambung ke pertanyaannya ke ini ya. Iya, langsung. Nah, vitamin E itu yang tadi disebutkan sama Bu Asih, bahwa vitamin E juga didapat dari sumber-sumbernya dari sayuran, buah-buahan, dan juga lauk-lauk itu tadi ya gitu. Jadi memang nggak bisa spesifik satu bahan makanan itu mengandung vitamin V aja, itu nggak ada. Jadi semua bahan makanan itu pakai komplit kayak gitu. Walaupun kayak contohnya nasi aja ya, memang dia kita kenalnya nasi mesti dengan tinggi kalori gitu ya, ada karbohidrat, tapi vitamin di nasi itu juga ada vitamin E-nya, ada vitamin B-nya, ada vitamin C-nya, walaupun jumlahnya sedikit, gitu, kayak gitu. Jadi memang semua bahan makanan itu mengandung vitamin dan mineral yang cukup, gitu. Jadi makanya kita dianjurkan untuk makanan beragam, gitu. Nggak boleh satu bahan makanan aja, gitu ya. Oke, itu tadi ya Pak Sutrisno ya. Dan mungkin untuk persentasenya untuk makanan kita sehari-hari yang kita konsumsi ini bagaimana ini Bu? Untuk jumlahnya. Untuk jumlahnya ya. Dari isi piringku isi itu ya Mbak ya. tadi. Jadi kayak 2/3 kita untuk yang sayur, 1/3 lagi untuk ibaratnya kayak 3 piring itu dibagi 3 gitu, istilah kayak gitu. Jadi bulat dibagi 3. Dan di situ ada yang paling kecil, bikin aja yang paling kecil itu. Ini sistem awamnya ya Mbak ya. Jadi yang paling kecil itu karbohidrat. Jadi kita konsumsi karbohidrat lebih terbatas daripada yang sayur sama buah, gitu. Terus yang satu bagian lagi untuk buah, satu bagian lagi untuk
sayur, buah, sayur buah, terus lauk tadi. Nah, gitu. Lauk. Berarti satu bagian untuk nasi, satu bagian untuk buah dan sayur, kemudian satu bagian lagi untuk lauk seperti itu ya. Itu dia. Dan sudah ada yang gabung lagi. Ini dari Ibu Ika, jenis asupan gizi apa sajakah yang harus ada di dalam menu kita untuk mempertahankan imunitas tubuh? Ini tadi juga sudah disenggol-senggol sebenarnya. Iya, itu tadi ya. Oke, dan untuk Ibu Ika nanti dulu kita ulas lagi nanti setelah jeda. Untuk Anda juga Mitra Pas yang ingin bergabung masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 02953858877 atau Anda bisa komentar ya, bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, dan kita masih membahas mengenai kebutuhan gizi mikro dan imunitas. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085-277-999-101. Teleponnya di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sebelum jeda tadi sudah ada yang gabung terkait jenis asupan gizi apa sajakah yang harus ada di dalam menu kita untuk mempertahankan imunitas tubuh. Ini Bu, ada juga yang gabung lagi dari fanpage. Ini Pak Dwi Suparno nambah lagi ini. Bahasa Patinya nanduk, Mbak. Iya, seberapa besar kebutuhan vitamin D dalam tubuh dan kenapa vitamin D ini sangat dibutuhkan dalam penanganan COVID-19? Monggo Ibu. Terima kasih, saya mau menanggapi untuk Bu Ika tentang asupan gizi, jenis asupan gizi untuk mempertahankan imunitas. Nah, untuk mempertahankan imunitas itu tadi di atas sudah dijelaskan bahwa kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dari vitamin dan mineral. Yang ya itu intinya kita harus mengkonsumsi dari sumber makanan pokok, terus untuk protein dari hewani dan nabati, juga buah dan sayur. Untuk sayur dan buah ini sumbernya juga dari itu vitamin dan mineral. Ya. Harus komplit itu tadi. Iya, harus komplit, Pak. Harus Jadi komplit. Kan, protein juga biasanya tadi dijelaskan di awal ya bahwa protein juga berperan pertama gitu dalam membentuk sistem imunitas tubuh. Jadi selain ada vitamin dan mineral yang memang kita bahas sangat detail sore hari ini, itu juga memang protein yang utama. Jadi yang tadi mikro itu kan yang makro itu tadi kan ada ada karbohidrat, protein dan lemak ya, itu semuanya vitamin dan mineral itu kayak semacam paket komplit gitu. Jadi harus ada di setiap kita makan gitu. Jadi biar metabolisme tetap bagus, sayuran juga untuk pencernaan, kesehatan pencernaan. Terus untuk buah juga untuk kesehatan pencernaan juga. Jadi istilahnya kalau bisa diperhatikan bahwa orang yang punya kesehatan pencernaan yang bagus itu pasti dia punya kesehatan yang lebih baik gitu. Jadi imunitas tubuhnya lebih baik kalau kesehatan pencernaan di perutnya itu bagus gitu. Jadi kayak semacam paket komplit. Jadi kalau makan tuh harus paket komplit gitu. Tapi ada dampak nggak sih ketika kita terlalu banyak mengonsumsi seperti mineral dan juga vitamin ini, Bu? Ada. Ada juga ya dampaknya. Ada. Sesuatu kalau kita berlebihan biasanya
menimbulkan ya. yang Memang nggak boleh berlebihan, Mbak. Semuanya nggak boleh Makanya berlebihan. di dalam gizi itu kan ditentukan untuk satu orang itu kan ditentukan berapa porsi ada hitungannya. Gitu. Jadi sesuai saja gitu ya. Iya. Jangan sampai berlebihan. Iya. Kadang-kadang kan apalagi di sekarang ini banyak yang ya sakit ya. Jadi berburu untuk banyak mengonsumsi vitamin agar tidak kekurangan vitamin seperti itu ya. Nah ini kan juga kalau untuk vitamin B sama C itu nggak terlalu mungkin dipusingkan ya Mbak ya. Jadi kayak B dan C itu kan dikeluarkan lewat air gitu, air seni, air keringat gitu. Jadi urin gitu. Jadi nggak terlalu mungkin kita nggak terlalu ini ya sampai takut avitaminosis ya kan kelebihan zat vitamin gitu. Tapi kalau untuk yang lemak ini yang vitamin A, D, E, K, nah itu memang harus diperhatikan gitu. Tapi yang tadi disebutkan di awal bahwa ada beberapa kaum rentan yang tadi memang harus diperhatikan kebutuhan kalau memang dibutuhkan untuk suplemennya, suplemen vitamin E, vitamin D itu kayak gitu. Yang tadi ada ibu hamil, ada lansia, kelompok anak-anak, terus pengungsi gitu kan, ibu menyusui, ya itu memang harus diperhatikan juga. Besar itu. Kebutuhannya besar soalnya. Tidak harus sembarangan beli vitamin atau suplemen berarti ya Bu ya. Saya biasanya kalau udah kebutuhan air cukup, terus makannya bagus, itu tadi dengan prinsip gizi seimbang. Nah itu sebenarnya untuk kebutuhan vitamin tuh nggak diperlukan juga gitu. Jadi kalau memang pas lagi sakit ya, apalagi untuk menjaga kayak gini nggak apa-apa. Biasanya vitamin C yang sering ya lebih banyak dikonsumsi ya gitu. Iya. Kalau untuk vitamin D sendiri ini seperti apa Bu? Seberapa besar kebutuhan vitamin D dalam tubuh dan kenapa vitamin D ini sangat dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 ini Bu? Iya, jadi vitamin D itu dibutuhkan itu tergantung dari usia dan faktor risiko sebenarnya. Jadi untuk kecukupan gizi yang dianjurkan itu sekitar 600 IU per hari untuk orang dewasa. Kalau untuk lansia biasanya di atas 71 lebih ya, itu butuhnya sekitar 600 sampai 800 IU. Jadi memang vitamin D ini kenapa COVID tadi ya berhubungan dengan itu ya. Dan perlu diperhatikan bahwa vitamin D ini juga dia sistemnya bikin apa ya Mbak ya. Kalau ingat nggak kalau pas ini kayaknya untuk sekarang nggak bisa ya kita berjemur ya. Hujan ya. Iya, bisa. Nanti kayak cucian dong. Gitu. Jadi untuk vitamin D ini juga membutuhkan sinar matahari untuk menjadi vitamin D gitu. Jadi dia di dalam tubuh itu masih berupa provitamin D. Gitu. Jadi diperlukan sinar matahari. Tapi nggak boleh lama-lama ya. Tadi kayak ikan asin gitu. Cukup 15 sampai 10 menit aja per hari gitu. Jadi biasanya ada jam-jam tertentu Mbak untuk vitamin D itu jam segini biasanya ada di situ ya, yang menjelaskan di situ bahwa untuk kebutuhan vitamin D sendiri tadi sudah dijelaskan ya sekitar 600 IU dan tadi untuk yang lansia, kelompok lansia 700 sampai 800 IU. Selain dari sinar matahari pagi, ini vitamin D dapat kita peroleh dari mana saja ini Bu? Vitamin D itu lebih tergolong kepada kita dapatkan dari hewani. Ya, kenapa kita dianjurkan untuk mengkonsumsi susu, banyak-banyak protein, daging. Nah itu kebanyakan vitamin D itu didapat dari produk-produk dari hewani. Gitu. Oke, itu tadi Bapak Dwi Suparno yang sudah gabung ya. Ada juga untuk kolesterol tinggi 270 asupan makanan yang baik, ini seperti apa ini Bu? Ini agak keluar dari konteks kita ya, tapi nggak apa-apa deh. Ya, kolesterol yang tinggi memang kita lihat dari gaya hidup ya saya. Kurang olahraga, terus konsumsi air putihnya kurang, terus konsumsi biasanya serat itu tadi yang didapat dari buah dan sayuran juga kurang. Mungkin orang yang suka makan santan, apalagi dingin kayak gini Mbak, nasi gandul enak Mbak.
Gorengan. Gorengan ya. Juga ada matinya itu. Agak mati ya. Nah, itu sangat yang bikin kolesterolnya tinggi. Nah, jenis makanan apa yang mengurangi itu ya? Kita kurangin. Jadi sumber-sumbernya kayak apa? Santan. Nah, kita kurangin. Kalau bisa sayur asem sama sayur bening enak deh kayaknya Pak ya. itu jadi kurangin yang bersantan. Terus jeroan dari sapi, ayam kayak gitu. Terus telur puyuh. Iya, jadi ya, telur. Kecukupan kolesterol juga. Kolesterol juga diperlukan, cuma dalam batas sudah ditentukan, nggak boleh sampai berlebihan gitu. Walaupun mungkin kategorinya dipikir wah kolesterol itu jahat, tapi nggak, di tubuh juga memerlukan kolesterol, tapi dengan batas ambang yang sudah ditentukan. Iya. Itu tadi. Gitu. Jadi makanannya memang digoreng-goreng dikurangin. Gitu ya tadi ya. Harga mati atau dikukus. Ya, direbus atau dikukus gitu. Kita lebih ke pengolahan yang seperti itu atau dipanggang tanpa minyak gitu. Itu tadi ya untuk Bu Fitria yang sudah gabung. Untuk makanannya dikontrol. Nah, untuk kolesterol sendiri ini bisa misalkan kita sudah bisa menekan kolesterol ya di angka-angka normal. Apakah di kemudian hari nanti ketika kita lalai sedikit ini bisa langsung naik lagi kolesterolnya atau seperti apa ini, Bu? Bisa. Jadi tergantung daya hidup tadi. Jadi kalau apalagi kayak gini ya, dingin-dingin selimutan aja deh. Kurangi olahraga, kurang udah mager lah, kayak istilahnya mager. Nah, kayak gitu. Itu juga berpengaruh naik lagi gitu. Jadi memang tergantung dari kondisi seseorang pada saat itu. Pokoknya yang penting jangan lupa bahagia gitu, Pak. Itu penting, itu soalnya buat imun tubuh juga gitu. Kita harus cari ya bagaimana kita harus bahagia gitu. Apakah uang atau apa gitu. Buatlah bahagiamu versimu sendiri-sendiri gitu. Oke, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita, tapi waktu kita terbatas ini ya. Nggak kerasa 1 jam ini cepet banget ya. Kesimpulan kita di sore hari ini, monggo Ibu. Iya, terima kasih Mbak Amel. Untuk kesimpulan kita hari ini adalah bahwa kecukupan gizi, terutama vitamin dan mineral, sangat diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal, karena sebagian besar vitamin dan mineral sendiri tidak dapat disintesa oleh tubuh. Maka konsumsi makanan yang beragam dan seimbang sangat diperlukan, terutama sumber vitamin dan mineral seperti buah, sayuran, dan pangan hewani. Beberapa vitamin dan mineral mempunyai peran sebagai antioksidan yang sangat memengaruhi kualitas hidup manusia. Di antaranya ada tadi vitamin A, vitamin E, vitamin C, zat besi, zinc, terus zat gizi yang lainnya yang diperlukan untuk sistem pertahanan tubuh. Gitu Mbak Amel. Monggo Ibu Asti mungkin mau menambahkan untuk kesimpulan kita? Ya, intinya dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengkonsumsi untuk makanan yang seimbang. Di samping ada itu menu karbohidrat, hewani, dan protein nabati, juga buah dan sayur atau vitamin dan mineral. Oke, sebelum kita closing ini ada satu yang menarik ya, sudah gabung yang 720. Peran ibu-ibu ini sangat penting untuk mengcover semua kebutuhan tubuh dalam memasak nih. Setuju sekali ya, ini memang peran ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Dan Mitra Pas, kami harus pamit dari Ruang Gizi. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung, semua yang sudah menyimak program ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk narasumber kita di sore hari ini, ada Ibu Ani Krisnawati AMG, ahli gizi dari Rumah Sakit Pastabik, dan juga Ibu Sri Murdining AMG, ahli gizi RSUD Kayen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Pas, insya Allah minggu depan kita kembali hadir dengan tema yang berbeda. Dan akhir kata, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM
Baru saja Anda ikuti Ruang Gizi.